Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kami akan memberikan sebuah atau mereview sebuah website yang berisi tentang atau membahas masalah tentang pinjaman online maupun tentang keuangan atau finansial ya. Oke, di sini langsung saja di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya, agar saya terus bersemangat untuk mengupdate video-video terbaru mengenai tentang solusi atau masalah tentang pinjaman online seperti itu. Oke, langsung saja di sini cara menghindari dari pinjaman online ilegal bagaimana? Oke, bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak video ini. Berdasarkan yang sudah diriset dan berdasarkan dari berbagai macam website ya, yaitu dari Ayu Bandung, pinjaman online kini sedang marak, namun dengan keramaian itu banyak juga yang menyalahgunakan. Alhasil, belakangan banyak penipuan dengan kasus pinjaman online. Maka dari itu kita lebih bijak untuk menggunakan aplikasi pinjaman online bagaimana dan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan kita. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY Aman Sentosa mengatakan bahwa kegiatan usaha pinjaman online pinjol sudah ditata dalam Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Beliau menjelaskan para usaha pinjaman online juga harus terhadap pedoman perilaku yang sudah disusun oleh Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia sebagai asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK. Pinjol yang terdaftar dan berizin dari OJK apabila mereka melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan bahkan akan diberikan sanksi pencabutan izin usaha seperti itu. Tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan, kata Ahmad Sentosa melalui keterangan tertulis ya. Kemudian untuk Aman juga menyoroti maraknya pinjol ilegal dan seiring merugikan masyarakat dengan penipuan dan penggelapan. Bahkan selain melakukan penagihan secara misterius, pinjol ilegal banyak melakukan pelanggaran pidana lain seperti penyebaran konten, pencemaran nama baik, kemudian juga manipulasi data, bahkan ya ancaman seperti itu. Hal itu membuat OJK bersama Satgas Waspada Investasi yang menggandeng Kominfo dan kepolisian melakukan pemblokiran terhadap situs-situs pinjol tersebut. Terhadap kelompok pinjol yang melakukan pelanggaran tindak pidana ditangani oleh kepolisian. Hingga saat ini, OJK bersama Satgas Waspada Investasi telah memblokir 3.000 lebih pinjaman online ilegal, terangnya. Untuk itu, OJK memberikan saran agar terhindar dari pinjol, masyarakat harus memastikan 2L, yakni logis dan legal seperti itu. Jadi kata beliau, masyarakat harus melakukan identifikasi apakah penawaran produk yang disampaikan oleh pelaku usaha itu masuk akal dan sesuai dengan kebiasaan atau peraturan yang berlaku. Selain itu, mengidentifikasi apakah pelaku usaha dimaksud telah mendapatkan legalitas dari otoritas yang berwenang, paparnya. Berikut ini tips untuk masyarakat yang ingin meminjam secara online dari OJK. Di antaranya, yang pertama, pinjamlah hanya pada penyelenggara vintage peer-to-peer lending yang terdaftar dan berizin dari OJK yang saat ini berjumlah 131 penyelenggaraan yaitu 24 Mei 2021. Lalu daftarnya di website ojk.go.id. Yang kedua, pinjamlah uang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Jangan meminjam dengan cara gali lubang tutup lubang karena akan menambah beban pembayaran utang. Sedapat mungkin pinjaman yang ketiga ya digunakan untuk kebutuhan yang produktif sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian keluarga. Yang keempat, sebelum meminjam pahami risiko dan kewajibannya, jangan menyesal setelah meminjam dan bayarlah sesuai waktu perjanjiannya. Yang kelima, jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan atau merasa dirugikan oleh kegiatan usaha pinjaman online, dapat mengkonsultasikan dan atau melaporkan kepada layanan konsumen OJK ya. Itu ada email, ada juga nomor WA ya.
dan bisa juga melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id. Yang terakhir itu, selain itu, informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui investor alat portal pada situs sikapiuangmu.ojk.go.id ya. Mungkin itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.